فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. Kemudian yang diharamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa ummahatun nisaikum, ibu mertua haram dinikahi. Kemudian waraba ibukumul lati fi hujurikum, anak-anak tiri kalian yang kalian asuh mereka itu. Dari mana? Min nisaikum, dari wanita kalian. Jadi dari istri kalian, allati dakhaltum bihinna. Jadi seorang laki-laki nikah sama janda. Janda ini sudah punya anak gadis gitu. Maka diharamkan bagi suami ini nanti untuk menikahi anak gadis dari jandanya ini. Kan kedudukan suami tadi terhadap anaknya janda tadi adalah ayah tiri kan. Nah, ini ayah tiri diharamkan untuk menikahi anak tirinya. Kalau apa? Kalau laki-laki ini sudah bermalam melakukan hubungan badan dengan ibunya yang janda tadi itu. Tapi kata Al-Qur'an, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Tapi kalau kamu sudah akad nikah dan belum melakukan hubungan badan dengan ibunya sebelum salah langkah, nggak apa-apa diceraikan. Misalnya nikahi janda begitu kan, ternyata anak gadisnya lebih cantik, ini menyesal saya nikahi ibunya gitu kan. Misal menyesal kayak gitu kan. Sebelum melakukan hubungan badan ini masih dihalalkan sama Al-Qur'an, ya sudah ceraikan, nikahi anak gadisnya gitu. Ya marah ibunya. Kalau kayak gitu ya marah ibunya. Maka cross check kembali, harusnya yang seperti itu cross check kembali. Namun kita di sini berbicara tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan ini. Wa halailu abnaikum, diharamkan pula menikahi istri-istri dari anak-anak kalian, menantu. Ini bapak mertua diharamkan menikahi anak menantunya sendiri. Alladzina min aslabikum, yaitu anak yang dari tulang sulbinya sendiri. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, ini yang menjadi larangan terakhir di dalam ayat ini, yaitu dan ini termasuk kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah mengumpulkan dua saudari di dalam ikatan pernikahan poligami itu. Nah, ini yang berkenaan dengan beberapa bentuk gambaran gambaran kehidupan sosial mereka yang berkenaan dengan pernikahan. Nah, di antara yang disampaikan juga oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri di sini, ini yang pernikahan yang dianggap resmi ya oleh masyarakat Arab jahiliyah. Nanti yang tidak dianggap resmi itu prostitusi, perzinaan, itu nggak usah ditanya lagi. Wa kanat fahisyatuz zina saidatan fi jami'il awsat. Kekejian praktek prostitusi, perzinaan itu sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat Arab itu. La nastati'u an nakhussa minha wasatan duna wasatin aw sinfan duna sinfin. Sampai-sampai kalau kita melihat praktek tersebut di tengah-tengah masyarakat Arab itu, kita tidak bisa menyendirikan kelompok satu ini bebas dari perzinahan, kelompok satu bebas dari perzinahan, qabilah ini nggak pernah berzina, itu nggak bisa. Masing-masing qabilah itu nanti ada saja oknum-oknumnya yang sudah pernah melakukan perzinahan ini gitu. Dan ini menjadi salah satu tradisi yang membudaya di tengah-tengah masyarakat Arab pada saat itu. Yang mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sudah pernah menyampaikan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang kronologi turunnya Al-Quran. Jadi di dalam Sahih Bukhari ada satu bab namanya bab ta'liful Quran, bab tentang penyusunan
Al-Quran. Jadi kisahnya kan ada singkatnya di dalam riwayat tersebut ada seorang dari Irak itu ingin menyalin salinan Al-Qur'annya Ibunda Aisyah yang sesuai dengan urutan mushafnya Utsman bin Affan. Ya, jadi beliau ingin orang ini yang datang jauh-jauh dari Irak ingin membaca Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf. Kata Ibunda Aisyah, tidak mengapa sebenarnya kalau kamu baca Quran itu tidak sesuai dengan urutan mushaf, nggak apa-apa. Kenapa? Kami dahulu di masa Nabi juga bacanya ghairu mu'allaf gitu. Kenapa kok ghairu mu'allaf? Ketika kami di Mekah yang turun itu ayat-ayat mufassal dulu. Ayat-ayat mufassal itu surah-surah mufassal itu yang yaitu surah-surah yang ayatnya pendek-pendek. Wadduha satu ayat. Wal laili idza saja satu ayat. Itu di Mekah seperti itu. Ini yang kita baca. Setelah kami di Madinah baru turun ayat-ayat yang panjang surah Al-Baqarah. Nah, yang demikian ini yang menjadi catatan kita dalam riwayat Ibunda Aisyah ini, kata Ibunda Aisyah, "Lau nazalat awwalu ma nazal la taznu" misalnya. Yang pertama, la tashrabul khamr, kalau andai kata yang turun pertama kali janganlah kamu minum khamr, la nada'ul khamra abada. Kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Walau nazala awal ma nazal la taznu, janganlah kamu berzina, kami tidak akan meninggalkan zina itu selama-lamanya. Dari ucapannya Ibunda Aisyah ini menunjukkan bahwasanya memang perzinahan itu di tengah-tengah masyarakat Arab itu sudah sangat membudaya dan mengakar sekali. Maka ketika Islam datang, cara untuk memusnahkan praktek perzinahan itu ya dengan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapannya yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan berdasarkan penuturan Ibunda Aisyah tadi, tanamkan dulu keimanan. Karena tadi yang turun pertama ayatnya adalah ayat-ayat tentang surga neraka. Surah-surah mufassal itu nanti silahkan jamaah sekalian lihat di dalam Al-Quran, isinya kan surga neraka, surga neraka, surga neraka. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya tujuan hidup kita ini bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan yang ada di hadapan kita. Praktek perzinahan ini kan kesenangan-kesenangan yang ada di hadapan kita, dan kesenangan tersebut akan hilang dengan hitungan detik. Habis hitungan detik merasakan kesenangan, nanti hilang. Akhirnya besok cari lagi yang sama, begitu terus. Nafsu ini meminta kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, maka ayat yang turun pertama, didikannya Rasulullah itu di Mekah, ingatkan surga neraka, surga neraka. Ini loh tujuan asli kita di sana. Ada kenikmatan yang Allah siapkan bagi kita nanti di sana, yang mana kenikmatan itu nggak akan putus-putus. Surga neraka, surga neraka, surga neraka disampaikan. Nah, setelah itu tertanam selama 13 tahun, nanti di Mekah barulah nanti turun ayat jangan kamu zina, jangan. Maka sudah taat kaum muslimin ketika iman itu sudah masuk ke dada. Nah, ini gambaran ya bagaimana perzinahan itu menjadi satu hal yang sudah mengakar dalam budaya mereka. Nah, di antara gambaran lain dalam tradisi sosial mereka yang menyayat hati kita, yaitu kebiasaan mereka untuk menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Wa minhum man kana ya'idul banat. Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup, wa ada ya'idu wa'dan. Mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Khasyatal ar, karena takut miskin. Dianggap anak perempuan itu pembawa sial. Itu berarti kan masuk ke keyakinan khurafatnya mereka. Khasyatal ar wal infaq, takut miskin dan takut nanti bagian hartanya itu berkurang. Wa yaqtulul aulad khasyatal faqr wal imlaq. Dan kemudian anak-anak yang lainnya juga dengan bebasnya seorang ayah itu bebas memilih anak mana yang mau dibunuh karena apa? Agar tidak miskin dan agar tidak berkurang pendapatannya itu. Jadi anak yang lahir itu dianggap mengurangi pendapatannya.
Nah, berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anak kalian itu karena takut miskin. Nahnu narzuqukum, yang kasih rezeki itu bukan kamu, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Wa iyyahum, dan anak-anak kalian itu kami yang memberikan rezeki, bukan kalian. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagai larangan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Adapun berkenaan dengan tradisi mereka menguburkan anak perempuannya itu hidup-hidup, Allah tegaskan di dalam surah At-Takwir itu dalam bentuk sindiran, wa idzal mau'udatu su'ilat. Kelak nanti suatu saat ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya nanti di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat, dosa kamu apa nak, kok sampai bapak ibumu itu tega nguburi kamu itu. Wal iyadu billah. Kira-kira si anak itu jawab apa nanti? Kalau si anak itu nanti membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bapak ibunya itu menguburkan dia gitu kan, hidup-hidup gitu kan. Maka bapak ibunya nanti yang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang terjadi hari ini ketika saya berkunjung ke panti asuhan Baitul Walad di Lobuah, ya, di Lobuah sini, dekat sini kan, di Lobuah. Kemarin saya berkunjung sana. Berita yang terbaru, pengurus panti asuhan itu Ustadz Farid hafizahullah bersama dengan istri beliau Mbak Zakiyah, semoga Allah menjaga mereka berdua. Jadi di tengah perjuangannya itu, kalau saya ingat perjuangan mereka untuk merawat anak-anak di panti asuhan itu selalu membuat saya meneteskan air mata gitu. Jadi ada saja pengalaman-pengalaman beliau itu, anak bersama dengan ari-arinya itu udah ditaruh di depan panti asuhannya. Yang terbaru kemarin pengurus panti ini menjemput anak di wilayah kota sana. Saya nggak nyebutkan ini ya, nggak nyebutkan daerahnya. Di kos-kosan seorang mahasiswi yang melahirkan dibantu sama pacarnya. Jadi takut aibnya itu ketahuan jadi nggak ke bidan, nggak kemana, dia ngelahirkan di kos-kosannya. Yang jelas yang nampak di sini dia bukan penduduk Samarinda gitu kan. Nah, ketika melahirkan seperti itu dijemput, anaknya sudah dibawa ke panti asuhan itu, dan cerita-cerita di panti asuhan itu mereka yang sudah dididik sampai dikuliahkan itu, sampai besarnya nggak tahu bapakku yang mana, mamaku yang mana, itu nggak tahu. Kita mau pulang kemana setelah lulus kuliah ini? Sudah, sini nak, kata Mbak Zakiyah itu, di sini aja kamu nak, sini rumah kamu. Nah, artinya kebiasaan Arab jahiliyah ini ternyata masih ada di tengah-tengah kita yang terjadi seperti ini, waliyadzubillah. Maka ya PR kita semua gitu kan. Maka kalau saya melihat perjuangan beliau berdua itu membina anak-anak di panti asuhan itu, saya merasa apa yang saya lakukan belum ada apa-apanya ketimbang perjuangan mereka berdua. Maka saya himbau teman-teman nanti juga untuk membantu perjuangan di sana, suka dukanya, karena tanggung jawab kita memelihara anak-anak kita ini adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab 1, 2, 3 orang saja gitu kan. Lebih baik anak-anak kita itu ribut di masjid, tapi jangan pas waktu kajian gini, jangan. Daripada nanti dia ribut di jalanan sana gitu lah. Biarkan mereka bermain-main, tetapi ketika dalam suasana pengajian yang seperti ini, kalau ada yang ribut, mari kita edukasi sama-sama anak-anak kita. Karena ini tanggung jawab bersama. Nah, ini tadi sekelumit tentang berapa sisa waktu ini? Sekelumit tentang keadaan sosial di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Singkat saya lanjutkan keadaan ekonominya. Jadi dari mana saja sih masyarakat Arab jahiliyah itu mendapatkan pendapatan mereka itu? Kebanyakan mereka itu pedagang. Jadi untuk wilayah industri mereka itu tidak bisa membuat sesuatu, tetapi mengandalkan
produk-produk itu dari wilayah-wilayah yang lain. Seperti pakaian, kemudian barang-barang perabotan, mereka mengandalkan itu kebanyakan dari Yaman. Mengambil pakaian tersebut dari wilayah Yaman. Adapun nanti yang produk makanan itu mengambil dari wilayah Taif karena di situ pertaniannya, dan peternakan nanti mengambil di wilayah-wilayah pedesaan yang diadakan oleh kabilah-kabilah yang hidup di pojok-pojok. Dia hidup di luar kota, menggembalakan kambing. Dari situ mereka mengambil ternak dan mengambil hasil pertanian yang semua nanti diperdagangkan di Mekah. Jadi Mekah pada saat itu menjadi pusat perdagangan di tengah-tengah wilayah Jazirah Arab. Selain dia pusat peribadatan di mana setiap tahun itu dikunjungi untuk peribadatan haji, karena ritual haji kemarin sudah kita bahas, ini sudah ada semenjak masanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hanya saja ketika sampai pada masanya Amr bin Luhai itu terjadi perubahan-perubahan tradisi peribadatan yang akhirnya mereka menetapkan aturan-aturan sendiri dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika mereka datang ke Mekah gitu kan untuk ibadah haji, harus menggunakan pakaian yang disediakan oleh pengurus Ka'bah pada saat itu. Harus menggunakan pakaiannya Quraisy. Kalau tidak punya dan nggak bisa nyewa, nggak bisa punya duit gitu kan, ya sudah kamu tawaf telanjang aja di situ. Maka ada tradisinya mereka itu tawaf tanpa busana. Dan kemudian keyakinan yang lainnya, ketika tawaf tanpa busana itu kami tidak akan melakukan ibadah tawaf ini dengan baju yang kita melakukan dosa dengan baju itu. Ini orang melakukan dosa tapi bajunya yang disalahkan gitu. Dilepasnya bajunya gara-gara kami nggak mau membawa pakaian yang kami berdosa di dalamnya untuk melakukan ibadah. Yang melakukan dosanya badannya, bajunya yang dilepas. Ya kan otaknya kayak kebalik gitu loh, otak masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu. Nah, kembali kepada perekonomiannya, di situ ada pasar-pasar yang terkenal. Diselenggarakan setiap beberapa bulan tertentu. Isya sudah ya? Sudah Isyaan? Baru mulai. Baru azan baru mulai. Lah terus ini azannya kapan? 3 menit. Iya. Insya Allah kita selesaikan dahulu 3 menit lagi gitu kan. Intinya tadi dari sisi perekonomiannya yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah, mereka kebanyakan adalah pedagang dan tonggak perekonomian mereka itu di sektor perdagangan ini. Kalau sektor perdagangan ini lumpuh, maka lumpuh pula perekonomian mereka. Nah, nanti di sini ini menjadi menjadi sebab kemenangan yang Allah berikan bagi kaum muslimin. Kaum muslimin pada saat itu bisa menguasai salah satu dari 2 sayap perekonomiannya masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu. Jadi orang-orang Quraisy itu punya tradisi perdagangan, mengambil barang di Syam dijual di Mekah, dan mengambil barang di Yaman dijual di Mekah. Nah, sayap perekonomian mereka itu 2 ini, ke utara ke Syam dan kemudian ke selatan ke Yaman. Tempat hijrahnya Nabi di Madinah. Ketika Nabi Muhammad itu di Madinah, jalur perdagangan mereka itu ke Syam itu dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini menjadi satu ancaman tersendiri bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Perekonomian mereka akan lumpuh kalau terus-terusan menekan dan mengintimidasi kaum muslimin. Maka ini salah satu strategi yang Allah ilhamkan bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk memenangkan dominasi dakwah kepada tauhid, untuk menghancurkan kesyirikan yang ada di tengah-tengah jazirah Arab. Salah satunya juga dari perekonomian ini. Nanti kelengkapannya akan kita baca pada pembahasan tentang pertempuran Badar. Ada hubungannya nanti dengan kondisi ekonomi mereka sebelum Islam itu datang. Mungkin sampai di sini saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran mengenai kondisi masyarakat Arab jahiliyah
ketika ditinjau dari sisi sosial mereka dan ketika ditinjau dari sisi perekonomian yang ada di tengah-tengah mereka. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan tentang nasab Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, dan nanti pada peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.